Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Murdiawayu Pangesti dengan NIM 212111320. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai siasat dusturiyah. Yang pertama, pengertian. Siasat dusturiyah merupakan bagian fikih siasat yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara, serta legislasi. Bagaimana cara perumusan undang-undang? Tak lupa lambang demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siasat dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi. Terdapat juga tujuan. Secara bahasa, siasat berasal dari kata sasa, siasatan, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siasat adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Terdapat ruang lingkup terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-sultah al-tasiriyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang kedua, al-sultah al-tafidiyah, yaitu merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, ba'iyah, wizarah, dan waliyah al-ahdi. Yang terakhir, al-sultan al-qadariyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik pada perdata maupun pidana. Ada juga konsep negara. Yang pertama, konstitusi. Dalam fikih siasat, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahan Persia semua, artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian legislasi. Dalam kajian fikih siasat, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sultah al-tasiriyah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kemudian ummah. Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, organisasi yang diikuti oleh akidah Islam. Yang kedua, organisasi yang menghimpun jamaah yang beragama atas dasar ikatan sosial politik. Kemudian syura dan demokrasi. Kata syura berasal dari syawara yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syara dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain pendapat untuk memperoleh kebaikan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.